Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alam Siregar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 101765 Kabupaten Deli Serdang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan segala upaya guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi dukungan penuh pada setiap kebutuhan murid. Mengapa demikian? Setiap anak memiliki keunikan sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga perihal minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan sebagainya yang tentunya berbeda pada setiap anak. Guru juga harus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dapat dikategorikan pada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Guru diharuskan untuk membuat penilaian di awal pembelajaran dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan keberadaan murid. Aspek yang kedua, minat belajar. Minat setiap murid berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek ketiga, profil belajar murid yang dipengaruhi oleh 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi ada 3. 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Bentuk yang pertama yaitu diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bentuk yang kedua yaitu diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Bentuk yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikutnya, apakah ada keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul lainnya? Jawabannya tentu saja ada. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara
Guru berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah memiliki nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mewujudkan kepemimpinan murid untuk dapat menuntun murid merdeka belajar. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik, maka terlebih dahulu harus dirumuskan keyakinan kelas yang dibuat guru bersama dengan murid sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.